Kenapa? Apa ceritanya sebetulnya, Prof? Sampai turun untuk sidak, khususnya untuk minyak kita. Saya tahu ada sidak-sidak yang lain. Jadi awalnya gini, kami diundang Bapak Presiden dalam ratas. Beliau mengatakan sekarang ini kita sudah melakukan beberapa hal kepada masyarakat Indonesia. Yeah. Yang pertama, turunkan biaya haji, turunkan biaya tiket, turunkan biaya tiket haji listrik, kemudian naikkan harga gabah HPP, tambah pupuk naik 100%, kemudian tol itu diskon. Nah, ini Ramadan ini ya usahakan minimal harga stabil. Tapi minimal harga stabil. Kalau bisa turun. Jadi betul-betul ekstrim. Setelah itu baru sampai di rumah ditelepon lagi beliau. Bagaimana harga? Jadi itu detail kalau beliau. Nah, oke. 1 minggu sebelumnya kami langsung kita melakukan operasi besar-besaran yang tidak pernah ada. Ya, kami kumpul BUMN punya pemerintah. Biasanya kan cuma operasi pasar 100 titik, 100 titik. Ini ribuan. 4.500 kita rencanakan oleh PT POS. Pos-pos dulu. Pos. Kemudian ada Bulog, ada PTPN, ID Food, kemudian Berdikari, PPI, semua bergerak. Se-Indonesia, bahkan Pupuk Indonesia. Kita kroyo nih. Dengan harga di bawah HET. Harga eceran tertinggi. Nah, siapa yang kita lakukan? Kami melihat ada kejanggalan. Kejanggalan apa itu? Nah, kami ke hari pertama puasa ke pasar. Kami melihat sendirian, media pun tidak ada. Iya. Kami sendirian masuk pasar, keliling-keliling. Kami melihat kok harga naik dikit. Kalaupun kecil, 2%. Jadi sembako ini? Ya, sembako naik 2%. Minyak goreng naik, kemudian beras tapi sedikit. Iya. Artinya kita syukuri, tapi kok naik? Iya. Karena ini anomali. Kenapa anomali? Karena produksi kita menurut BPS naik 52%. Berarti produksi artinya persediaan besar. Di Bulog tertinggi stok sekarang ini, selama ini. Itu 2 juta. Sudah 2 juta lebih hari ini. Nah, 2 ini jadi kambing hitam selama ini. Tidak ada produksi, tidak ada stok. Sehingga yang spekulan menaikkan harga. Sekarang tidak ada celahnya. Kami turun, kemudian hari kedua, hari ketiga, terakhir tanggal 8, kami kaget operasi pasar ini ada minyak goreng kurang. Tiba-tiba kurang atau? Kurang suplainya ke pemerintah. Kan ada DMO tuh. DMO, ya. Nah, kurang. Kami berpikir kemana? Kita ini minyak goreng produsen terbesar dunia. Betul. Untuk CPO, hasil CPO. Kita mengekspor 26 juta. Kita produksi seluruh itu 58%. Untuk seluruh dunia, untuk sumbernya adalah CPO bahan baku. Jadi kita mestinya berlimpah lah. Harusnya berlimpah. Harusnya harga turun. Iya. Oke, kami udah cek pasar. Ini uji coba pasar. Kami ke pasar keliling. Harga masih naik. Harga naik. Aku lihat kayaknya nggak cukup ini. Karena tidak cukup, jadi agak langka begitu. Bukan, nggak cukup, 1 botol itu tidak cukup 1 liter. Ukurannya. Kami beli berapa karton, senanglah pedagangnya kan, senang beli 1 karton, 2 karton dia beli. Bawa keluar, mana gelas ukur, kami ukur. Ternyata apa yang terjadi? Hanya 75%, 750 mili. 750 mili. Berarti kurang 25. Kalau 25% itu katakanlah itu dikali 1 juta, itu berapa kerugian rakyat, masyarakat kecil nih. Dari situ orang harus membayar ongkos lebih mahal ya. Iya, dari situ kami umumkan mana PT-nya. Tapi sebelumnya kami telepon Pak Mendak, telepon Kabar Eskrim.
supaya kita sama-sama di lapangan menyaksikan. Sudah. Langsung kami Kabar Reskrim, bukan Pak tim Reskrim Satgas Pangan tindaki. Kan langsung saya katakan tindaki. Karena kalau ini tidak ditindaki, itu melakukan pembiaran. Melakukan pembiaran, beternak kejahatan. Melakukan pembiaran, beternak kejahatan. Iya. Dan dalam minyak kita itu kasusnya kalau yang saya baca, Prof. Pertama, ukurannya yang tidak standar. Harganya di atas Harganya di atas HET. Jadi itu ada dua kerakusan. Mengulangi ukuran, menaikkan harga. Betapa rakusnya mafia itu. Saya sampaikan 1 minggu sebelumnya di media, TV, media online, dan seterusnya. Saya katakan, jangan ada yang menjual di atas harga HET. Yang ditentukan pemerintah. Ini kesepakatan kita. Kami himbau 1 minggu, terus menerus. Tapi masih berulah. Di atas HET dikurangi pula. Jadi kita ini umat muslim, umat Islam seluruh Indonesia ini beribadah di bulan suci Ramadan untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Dia cari dosa sebanyak-banyaknya. Cari dosa sebanyak-banyaknya. Prof, kan kalau kita lihat ya, ini kan bermula, kalau tidak salah, itu bermula dari sosmed. Waktu itu ada di TikTok. Lalu kemudian diikuti oleh Prof untuk kemudian sidak. Sementara pada saat yang sama, sumber dari Departemen Perdagangan mengatakan harga tidak di atas HET. Juga tidak ada ukuran yang kurang. Sebetulnya apa yang terjadi dengan koordinasi ini, Prof? Yang pertama jujur yang ada di TikTok medsos, aku tidak perhatikan. Nggak sempat. Nah, hanya saja sebelum saya ke sana, kami telepon Pak Mendak. Pak Mendak, aku mau sidak kemana tahu ada yang kurang. Kami telepon Kabar Reskrim sebelum tiba di tempat itu. Jadi kami koordinasi bagus. Nah mungkin, kan ini Indonesia besar, negara besar. Datanya bisa bervariasi. Bisa variasi. Artinya data yang didapat Pak Mendak bisa berbeda di tempat yang saya kunjungi. Tetapi kita kompak, kita solid. Dan setiap langkah saya, Pak Mendak saya telepon. Pak Mendak pun juga demikian langkahnya. Dan kita koordinasi. Nah kemudian dengan Reskrim. Karena kenapa? Gini Pak. Tidak mungkin sukses itu berdiri sendiri. Ini hasil kolaborasi. Harus seluruh, bila perlu alam ini yang mendukung. Semestakung namanya. Semesta mendukung. Dan kita pemerintah, kita kompak saja. Belum tentu kita bisa menyelesaikan semua masalah. Apalagi tidak kompak. Nah, jadi itu pesan Bapak. Kata kunci yang dipesan Bapak selama ini adalah jaga rakyat kecil, ekonominya, perhatikan apa masalahnya, yang kita bisa penuhi, kita penuhi. Itu ketika saya kebetulan ikut pertemuan di Hambalang dengan Bapak Presiden dan kita tahu komitmennya, termasuk cerita soal menurunkan harga-harga, termasuk kalau angkutan Lebaran itu tiket harus turun, semua juga selancar. Lalu kemudian jaga harga pangan, harus stabil, tidak boleh naik, tidak boleh. Dan itu adalah harga. Saya bisa mengatakan harga kesetiaan pemerintah pada publik atau pada rakyat. Betul. Makanya pada saat itu langsung beliau menelpon ke Pak Mentan tentang harga daging. Betul. Dan dijamin oleh Pak Mentan tentang harga yang akan stabil. Betul. Jadi kemudian apakah untuk minyak kita ada respon khusus dari Bapak Presiden tentang ini? Kemarin beliau sampaikan yang penting itu dijaga harga, kestabilan dan stoknya harus tetap terjaga. Itu perintah khusus beliau. Stok terjaga, stok aman. Melimpah lebih dari cukup. Stok kita cukup sampai 3-4 bulan ke depan. Ini kan bulan puasa. Palingan 2 minggu lagi lebih. Prof, dari dulu kan sebetulnya selalu biasa. Menjelang hari raya, Ramadan kayak begini. Itu biasanya harga naik. Dan itu susah sekali dikendalikan. Dan mungkin kali ini adalah ujian yang paling besar untuk membuat itu berubah. Bagaimana, Prof? Kalau kita bandingkan tahun lalu, Januari, kan kami sudah menteri di saat itu, Januari Februari tahun lalu, itu jauh lebih tinggi. Bahkan harga beras kan tertinggi. Selama merdeka. Selama merdeka. Tahun lalu kan? Iya. Sekarang ini landai.
telur di bawah HET, ayam di bawah HET, segala macam dan seterusnya. Nah, cuma kita memang harus menekan lagi karena tidak masuk akal kalau minyak goreng beras naik. Nggak masuk akal karena stok kita banyak. Dan Bapak minta kalau perlu turun. Nah, caranya adalah operasi pasar. HET minyak goreng kan 15.700. Kita jual 14.700. Turun 1.000. Yang operasi pasar yang kita lakukan. Kemudian beras juga demikian. HET-nya 12.500, kita jual 12.000. Daging, yang menarik daging. Ya. Dan Bapak Presiden tanya detail. Sampai ditanya harga daging berapa, harga cabai berapa, ini detail. Saya ingat beliau pas ada Mas Daryono pada waktu itu di situ, soal harga telur. Iya. Oke, lanjut. Nah, itu ditanya langsung. Pertanyaannya, oke, berapa harga daging berapa? 80 Pak HET. Malaysia berapa? 76, 77, 78. Bisa dibawa siapa? Bisa. Kita jual 75. Standarnya pokoknya beliau itu harus terbaik, harga terbaik, kinerja semua harus terbaik. Dalam bahasa beliau selalu menempatkan target untuk dirinya sendiri itu besar, target tinggi gitu. Betul. Dan terpaksa menteri-menteri saya harus kerja keras katanya. Kol tinggi. Kol tinggi. Gaspol, betul. Dan itu diikuti. Kalau kita melapor nih, ini target, itu diikuti. Bukan sudah selesai sampai di situ. Ya. Biasa hari ini kita ratas nih, besoknya ditanya. Besoknya ditanya, bagaimana yang kemarin? Ini belum kita bergerak ditanya, apa kemajuan, apa progres yang seperti yang saya rasakan. Kalau kita lihat, mafia ini bekerja seperti apa sih sebetulnya? Mafia pangan, mafia minyak kita, dan seterusnya. Bagaimana dia bekerja sampai misalnya kan kita tahu bahwa dia mau tahan stok. Gitu kalau kemudian langka, lalu kemudian harga naik. Tapi mungkin ada lagi yang lain gitu. Jadi yang saya lihat di kantor ini waktu kami masuk, pertama internal. Kami perbaiki internal. Kenapa? Tidak mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor. Nggak ketemu. Atau tangan kotor yang mau membersihkan katakanlah ruangan kotor. Nggak mungkin. Kami bersihkan dari dalam. Internal. Rapikan. Kami meritokrasi mulai sekarang tidak boleh bermain-main. Hasilnya SPI dari KPK itu naik tajam. Dan kita mau diundang khusus untuk testimoni kemarin apa yang dilakukan sehingga melompat kepercayaan publik di pertanian. Kemudian dari Menpan-RB, birokrasi kita naik tajam juga. Jadi alhamdulillah sudah ada perbaikan. Perbaiki dari dalam. Kemudian kami ke hulu. Ini pangan ini harus dari mulai regulasi, kemudian dari upstream ke downstream. Dari hulu ke hilir. Di hulu sarana produksi kami lihat satu-satu. Apa yang masalah pupuk? Pupuk dulu nih. Baru pupuk saja ribetnya seperti apa. Saya anak petani dan saya tahu. Nah, ini pupuk. Satu. Mulai regulasi itu ada 145 regulasi yang melilit ini distribusi pupuk. Distribusi pupuk ya. Ada 12 menteri yang harus tahu. Bukan 1, 12 menteri yang harus ikut. Pertanian, perdagangan, perindustrian, SDM, semua ikut. Oke. Kemudian di gubernur, 38 gubernur harus tanda tangan. Kemudian turun kurang lebih 500 bupati, wali kota tanda tangan juga. Baru sampai ke petani. Presiden keluarkan apa panjang dan lebarnya. Istilah kita mengular. 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 Nah, langsung Bapak Presiden dengan tegas layani masyarakat langsung. Buat simple. Perpres langsung terbit. Sekarang dari 145 ribu macam-macam, supply chain-nya panjang tidak karuan, sekarang 3. Dari pupuk, dari saya, kami tanda tangan, langsung masuk pabrik langsung ke Dopoktan. Nah,
ini 3 langkah, jadi yang lain tidak. Dari sekian langkah mengular lalu kemudian dipotong cuma dari Potong. 3. Menjadi 3, dan hasilnya itu produksi kita naik 52% Pasti ini dibanding tahun lalu. Pasti ini berita baik untuk para petani. Semua petani yang dulu waktu pertama kami dilantik, seluruh yang kami kunjungi dari Sabang sampai Merauke, semua berteriak dan teriakannya adalah pupuk tunggal. Jadi nyanyiannya tunggal. Sekarang alhamdulillah tidak ada lagi kami. Petani itu rajin. Kalau dikasih pupuk dengan Iya. benar, itu bisa cepat dan berhasil dan hasilnya pasti bagus. Nah berikutnya pupuk lagi, ini belum selesai. Volumenya tidak cukup, dinaikkan 2 kali lipat. Pupuk lagi, belum selesai. Pupuk yang di tender oleh pemerintah itu palsu. Ya, banyak pupuk palsu beredar. Tahu berapa kerugian petani? 3,2 triliun. Kami hari itu langsung tindak 27 perusahaan. Kami kirim ke penegak hukum. Kemudian 5 palsu. Apa dampaknya? Ya. Ini membunuh petani. Itu betul. Mereka pikir ini akan menyuburkan, ternyata bisa mematikan dan tidak menjadi apa-apa. Jadi biayanya petani kan Iya. 19 juta, 20 juta nih. Dia pupuk 2 juta atau 1 juta. Ini mematikan yang 18 juta kan. Kan hasilnya 0. Ini tidak manusiawi. Ini mungkin bulan puasa, ini kurang baik kalau kita mengatakan biadab. Tapi ini tidak manusiawi betul. Ini 5-0. Jual pupuk kok tidak ada unsur hara yang ada dalamnya. Kemudian 23 sama diskonnya 30% juga. Banyak sekali penjahat di sekitar kita ini. Dan yang membunuh rakyat kecil. Makanya mungkin kita harus solid memerangi mafia, memerangi korupsi. Tanpa kesadaran kita nggak bisa. Negara ini untuk menuju Indonesia emas, kita agak kesulitan. Kalau musuh kita kawan sendiri. Musuh kita kawan sendiri. Iya. Nah ini menuju Indonesia emas harus dimulai dari diri kita. Oke, kita rehat dulu sebentar. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama saya di Doncast. Kembali lagi bersama saya Don Bosco Slamun di Doncast, dan masih bersama Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Prof, tadi kita bicara soal mafia pangan dan Prof sudah bekerja untuk memangkas banyak hal, dan saya rasa ini adalah impian publik atau bahasa politiknya impian rakyat. Kalau kita lihat dalam proses operasi pasar khususnya untuk minyak kita lah, untuk kemudian tentu untuk pangan secara keseluruhan, kita tahu ada banyak penjahatnya. Sekarang sudah tertangkap berapa tersangkanya sebenarnya? Sekarang ini kalau yang kemarin kami kan koordinasi dengan Pak Kapolri. Kami ucapkan terima kasih Pak Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat. Sampai hari ini, sampai tadi malam 6 tersangka. Sudah 6 tersangka? Dari 6, 7 sudah tersangka. 7, 8. Dari kategori apa? Apakah distributor atau produsen? Langsung produsen. Kami sepakat, kami dan arahan Bapak Presiden, jangan menzolimi yang kecil. Dia kan cuma mencari 1.000, 100 rupiah, 500 rupiah. Saya minta juga di lapangan, jangan diganggu, ini pengecer. Dia cari rezeki, nggak ngerti nih apa yang terjadi. Dia juga tidak paham, jadi jangan diganggu. Yang harus disegel adalah pabriknya, yang otaknya yang membuat ukurannya mengecil itu dari situ pasti. Itu yang harus ditindak tegas. Tapi yang distributor kami minta jangan. Dan Pak Kapolri setuju. Nggak ada, jangan yang receh-recehan ini masyarakat kecil diganggu. Dukungan DPR untuk ini besar bagaimana? Ya lumayan baik, alhamdulillah. Karena saya nonton Pak Menteri ada di sana loh, dibilang ada data abal-abal atau apa gitu ya, saya dengar gitu. Tapi saya belum tahu konteksnya. Jadi gini, ya kan. Saya lihat juga Pak Menteri punya respon oke lah untuk menjawab anggota DPR. Jadi gini, ini kan kita menjaga merah putih. Pangan ini bukan tanggung jawab Menteri saja, seluruh anak bangsa yang terkait.
ini kalau ada keberhasilan kita semua. Kalau data abal-abal yang kumunculkan, progresnya tidak seperti hari ini. Ya. Dan ia mengatakan bahwa produksi kita naik, bukan saya. Karena pertanian tidak boleh keluarkan data. Kami minta nggak boleh supaya independen. Ya. Adalah BPS. Kenaikannya 52%. Pernah nggak membayangkan negara tetangga kita Malaysia, kemudian Filipina, Jepang, harga beras 86.000. Malaysia sekarang mereka mengalami kesulitan beras. Jadi, tapi aku maklumi, kadang orang tidak memahaminya dengan baik, sehingga persepsinya berbeda. Jadi saya memaklumi itu. Tetapi kalau di depan publik, saya sangat hati-hati kalau depan publik, karena ini konsumsi publik, nanti persepsinya bahwa pemerintah tidak kerja. Padahal kami ini siang malam ini, di sini ini tidak ada hari libur. Sabtu Minggu nggak ada, semua tanggal hitam. Sampai swasembada. Nggak ada tanggal merah. Iya, tapi mungkin beliau-beliau tidak pahami itu. Jadi saya maklumi aja. Cuma kami ingin meluruskan kalau di ruang publik. Ya. Itu sangat penting untuk kami sampaikan. Karena sering informasi itu bisa misleading sampai ke publik ketika orang berbasis data yang dari DPR juga tidak betul. Gitu. Ya. Kami tidak, sekali lagi, data untuk produksi tidak dikeluarkan oleh pertanian. Kalau data yang kecil, katakanlah ada data banjir, serangan hama tikus, itu dari kita. Sekarang untuk operasi pasar ini kan butuh endurance. Bermain dengan para pelaku di bawah atau mafia yang sebetulnya kita sudah tahu bahwa ini selalu ada dari dulu gitu. Oh iya. Dan itu bahkan sulit untuk diberantas. Tidak mungkin pernah habis. Makanya dua makhluk, setan dengan malaikat, kan selalu jadi nggak lu ada makhluk setan, bagaimana memitigasi, bagaimana mengerem pergerakannya, memperkecil pergerakannya. Yaitu penindakan. Jangan dikasih kompromi. Kapan dikasih kompromi satu, ini akan menyampaikan ke yang lainnya bahwa aku lolos. Dan bangga biasanya orang-orang mafia itu bangga kalau dia lolos dari jeratan hukum. Selalu kan ada cerita di balik mafia ini, kan selalu ada backing. Biasanya begitu. Ya. Temuannya, Prof. Pasti. Banyak yang menghubungi kami. Ada seseorang pejabat hubungi kami. Setelah kami yang 23 ini kami blacklist, kemudian sudah diproses di kejaksaan dengan kepolisian. Ada yang datang menghubungi. Bukan satu. Ada beberapa datang pejabat. Saya katakan, ini perintah Bapak Presiden, lapor kepada Bapak Presiden. Nah, terus kalau Anda mau, aku lapor bahwa ini ada satu orang ini mau dilepas, tapi kalau dilepas satu harus dilepas semua. Oh jangan. Iya. Kalau begitu, Bapak yang lapor ke Bapak Presiden. Oh takut. Terus kita mau apa? Kalau aku lepas satu, ini satu nanti 26 perusahaan ini di dunia saja saya dikutuk, di akhirat apalagi? Pasti di mana keadilan kamu berikan pada saya? Pasti aku dituntut nanti di dunia dan akhirat. Prof, ketegasan seperti ini termasuk untuk teman sendiri, itu kan sesuatu yang langka sebetulnya. Biasanya ada on off begitu. Jadi udah buka tutup begitu ininya. Nyali Anda ini sebetulnya datangnya dari mana sampai bisa begitu? Sebenarnya bukan. Sekarang maaf ya, kita buka-bukaan ya. Iya. Aku sekarang sudah wise. Saya jadi orang Sulawesi. Kenapa saya jadi orang Sulawesi? Iya. Kan Sulawesi lagi. Bukan, dari Solo ya, karena di saya berguru pada Pak Jokowi, Pak Prabowo luar biasa. Jadi ini saya jadi orang Sulawesi. Kalau dulu waktu pertama jadi menteri, tahu nggak, 700 orang aku blacklist, 400 tersangka. Dan ada konglomerat besar satu masuk penjara. Saya nggak usah sebut. Iya. Satu masuk. Saya punya bayangan tentang itu. Masuk, dia masuk. Dan nego ke saya enggak. Jadi bukan hari ini saya
sudah wise, mungkin karena umur ya. Bijak. Saya Wise saja masih bisa pecat direktur langsung. dulu 1.500. Dulu ini Iya. mungkin cuma 60 nih saya copot 100. Dulu itu 1.500 sampai saya tinggalkan. Dan mafia yang nakal-nakal itu 400. Karena aku hitung. 700 aku beri sanksi, tapi yang tersangka 400. Dan ada perusahaan raksasa dulu, aku tutup, segel. Ada perusahaan besar, dan boleh buka, ada tuh, aku segel. Aku segel bersama Kapolri, waktu itu. Jadi ini saya sudah baik. Wise dan solo sih. Iya, udah. Kami sudah baik. Ada mengatakan, kemarin sempat ditanya, Bapak kok saklek? Enggak. Aku cuma menjalankan aturan ini dan itu sudah mulai bijak. Menjalankan aturan. Kenapa bijak? Kalau dulu aku tidak himbau. Enggak himbau dulu. Ini saya himbau. Pak, jangan menjual di atas HET. Tolong jangan kurangi ukuran. Kami himbau. Dulu enggak. Langsung aja. Ada perusahaan besar, omsetnya 2 triliun. Per bulan apa per tahun? Per bulan kalau tidak salah. Aku tutup segel. Dan saya tanggung jawab. Saya dipanggil presiden waktu itu, dipanggil wapres. Aku sempat dimarahi. Enggak apa-apa aku dimarahi. Yang penting aku sudah tutup. Karena saya merasa ini menzalimi rakyat kecil. Tugasku di sini apa? Membela rakyat kecil, membela petani, membela orang yang terzalimi. Dan kita harus berada di tengah. Tapi yang besar kalau dia benar, nggak boleh kita zalimi juga. Jadi kita berdasarkan regulasi yang ada saja. Kalau keberpihakan seperti ini kan pasti terasa di hati rakyat kan. Kalau Prof mengukur ketika ke lapangan, mengukur respon terhadap apa yang sudah dilakukan atau tindakan tegas yang dibuat seperti ini, seperti apa respons publik untuk Prof? Maaf, memang ya, kadang saya mengambil langkah yang tidak populer. Kalau saya kebetulan kami Islam Muslim, kalau tidak bertentangan Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang, kami jalan. Dan itu berpihak pada rakyat kecil, pada masyarakat umum, kami jalan. Kalau ini yang mau didengar, apa kata orang, kita ini tidak pernah bekerja dengan benar. Apalagi maaf, katakanlah mau pencitraan supaya kita dipuji, oh, ini jauh. Enggak. Kami garis lurus saja. Kalau ada kena dampak, kami katakanlah diprotes apa, itu biasa. Ada pengamat yang selalu menyerang. Tapi kemungkinan dia nanti masuk bui. Seorang guru. Pengamat yang selalu menyerang kemungkinan dia masuk. Iya, sudah berproses. Nggak boleh, siapapun. Tidak ada boleh kebal hukum, termasuk saya. Kenapa pengamat seperti ini menjadi persoalan? Dia punya kepentingan. Oh, aku cek dan ternyata membuat rugi negara. Dia pelakunya sendiri. Jadi punya hidden agenda. Jadi agenda terselubung. Enggak, jadi gini. Aturan ini yang kita, kesepakatan kita, regulasi yang ada, undang-undang yang ada, kita jalankan bersama. Bukan bahwa manakala orang kecil bersalah, terus itu ditindak. Tetapi kalau yang katakanlah guru besar atau pengamat jangan ditindak karena nanti dia berteriak. Kalau aku enggak. Urusan Anda berteriak, urusan Anda, hak Anda, tapi saya harus jalan di rel yang benar. Kalau banyak menteri seperti Anda ini bisa tertib Republik ini? Nah, ini banyak menteri dulu, teman-teman banyak yang ingin meluruskan Republik ini. Terasa kalau lihat geraknya itu, chemistry-nya dengan Pak Prabowo oke lah, kuat ya. Justru aku jalankan ini perintah beliau. Saya cuma operator. Jadi kami cuma perintah beliau, jalankan, eksekusi, siapa? Kita rehat lagi dulu, Bro ya. Pemirsa, kami akan segera kembali bersama Doncast. Kita rehat sejenak. Kembali lagi bersama saya, Don Bosco Slamun di Doncast. Dan masih bersama Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Dan saya sudah dengar begitu banyak tadi. Tapi ada satu situasi yang ingin saya sampaikan, bahwa ada keresahan di publik karena banyak PHK,
pendapatan yang berkurang, daya beli yang sekarang kemudian orang bilang rendah. Lalu kalau itu terjadi di bulan seperti ini lalu harga-harga naik, yang sekarang Bapak lagi bertindak atau mengambil langkah supaya itu tidak turun, dan Presiden juga memerintahkan loh seperti itu. Memahami situasi seperti ini bagaimana? Ini sampai saat ini kan harga dalam kendali, Betul. masih terkendali. Artinya dibanding tahun sebelumnya. Tetapi nanti dengan melihat situasi ini kita mencari solusi permanen. Dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan agar kita menciptakan solusi permanen. Dan itu kita membentuk koperasi. Oh, koperasi. Satu desa, satu koperasi. Jadi Koperasi Merah Putih ini maksudnya koperasi merah. Jadi 70.000 koperasi. Ya. Nah, itu solusi paling tepat. Nah, apa dampak kali ini sudah kita bangun? Yang pertama, supply chain-nya, rantai pasoknya ini kan ada 8 nih. Keuntungan middleman, tengkulak dan seterusnya, pengusaha dan seterusnya. Itu 3 otong. Ada 9 bahan pokok kan? Ya. Itu nilainya 300 triliun lebih. Keuntungan middleman. Ya. Dan lebih banyak dinikmati daripada produsennya, petani kecil. Oke. Jadi porsinya jauh lebih banyak dinikmati dari 9 bahan pokok saja nikmati oleh ini middleman daripada yang kerja mati-matian. Middleman ini maksudnya calo kan? Bukan, semua. Jadi semua dia calo, dia pengusaha besar, pengusaha kecil, sedang semua ada di sini. Itu keuntungannya kami hitung itu 300 triliun. Nah, sementara petaninya, itu petani padi saja, itu cuma untung 200.000, 300.000 per bulan per orang. 1 juta lebih, itu per bulan per 4 keluarganya. Kan anak istri ya. 2 anak katakanlah. Nah, ini kita perkecil, memotong ini menjadi 3 lini. Dari 8 menjadi 3. Dari petani, koperasi Merah Putih, langsung konsumen. Kalau itu yang terjadi, manfaat pertama tidak ada lagi seperti sekarang operasi pasar. Biaya operasi pasar kita adalah itu 16,6 triliun. Berarti itu kan hemat. Nggak ada lagi kan. Yang kedua tidak ada lagi gaduh. Yang setiap Idul Fitri karena ini berjalan 12 bulan terus menerus. Oke. Kemudian berikutnya adalah tentu kesejahteraan petani naik. Anggaplah keuntungan di sini 10%. Koperasinya itu kan sudah besar kalau untuk 10%. Dan ini dikontrol oleh pemerintah. Kalau 10% untungnya berarti kan 30 triliun kan? Ya. Berarti 270 triliun ini lari ke konsumen dan produsen. HPP ini naik, berarti mensejahterakan petani kan? Ya. Kemudian konsumen juga beli dengan murah. Beli murah ya. Berarti daya beli naik kan? Tuh. Dan ini ekonomi bekerja di situ ya. Bekerja. Ini nanti adalah solusi luar biasa dan bisa pertumbuhan ekonomi kita juga melompat. Sekarang pertanyaannya begini Prof, selalu kan menjadi masalah tingkat kepercayaan orang pada koperasi. Nah, makanya ini koperasi modern, dikelola secara modern. Itu sebenarnya kepercayaan itu dari siapa di situ? Leadernya. Maaf, pertanian kemarin kan terpuruk tuh. Ya. Tapi sekarang cuma berapa bulan? 4 bulan naik, 6 bulan naik drastis. Jadi yang penting kita komitmen untuk memperbaiki. Nah, ini sistem kita bangun nanti. Kalau ini berjalan, daya beli naik, yang dulu beli 1 bisa beli 2 atau 1,5. Tapi ini, yang dulu dapat 1 juta per bulan, bisa jadi 2 juta. Bayangkan, uang yang di desa saja bergerak untuk kepala desa 70 triliun. Dan itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah, ini 270 triliun terbagi, bergerak untuk orang kecil, menggerakkan ekonomi kerakyatan bergerak. Saya bertemu Pak Jokowi hari Sabtu lalu dan bicara seperti ini dalam pengertian begini. Ya. Untuk menumbuhkan ekonomi itu uang itu disebarkan ke daerah. Ya. Termasuk sampai ke desa-desa sebanyak-banyaknya. Dengan begitu daya beli itu meningkat. Kira-kira begitu. Jadi jalan pikiran. Jadi ketika bikin koperasi lalu kemudian punya modal sekian, lalu uang yang beredar sekian, itu inline kelihatannya gagasannya. Jadi ini nanti
bukan saja penempatan meningkat, daya beli meningkat, tapi bisa mengurangi pengangguran karena menciptakan lapangan kerja kan. Iya. Pasti kan punya pegawai nih. Iya. Bayangkan kalau 70.000 kali 10 aja, itu kali 70.000 itu 700.000. 700.000 yang ada di koperasi. Ya. Kalau kali 4 dengan batihnya, dengan keluarganya, Iya. 7 kali 4, 28. 28. Nah, 2,8 juta. 2,8 juta ya. Kemudian ini multiplier efeknya, ada pengangkutan bergerak, ada warung-warung bergerak. Ini ekonomi bergerak di desa. Dan kalau mungkin kan itu kan harus bergerak di sektor-sektor produktif kan, Iya. terutama di desa. Dan dulu yang 300 triliun ini mungkin ya, saya belum ada data. Tapi perkiraan saya ini didominasi oleh sudah konglomerat. Yang 300 triliun ini. Kalau ini dibagi pada masyarakat kecil, itu ekonomi kita bergerak. Jadi kita tidak akan berulang-ulang untuk mengatakan supply kurang. Iya, enggak lagi. Lalu kemudian harga naik. Enggak lagi. Kan semua bisa tersedia kan. Karena tersedia di koperasi. Di koperasi ya. Gagasan besar beliau luar biasa. Jadi di koperasi itu ada sarana produksi. Ada sembako, pangan. Ini pangan paling penting nih. Tapi ada sarana produksi juga untuk mensuplai pangan kan, pupuk dan seterusnya. Ada sembako. Tapi yang menarik adalah ada cold storage. Oh, cold storage. Iya. Artinya apa? Ini menarik, luar biasa gagasan Bapak Presiden. Pada saat peak season, ini masuk, sayur-sayuran masuk ke cold storage. Berarti kan bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun. Benar nggak? Atau 1 tahun lah, karena kita produksi tiap tahun kan. Tapi juga ada berurusan dengan listrik dong kalau begitu kan. Iya, kan dia bayar dia sendiri nanti. Karena untung kan 10%. Ini masuk, kalau pada saat musim panen, masuk. Off season, pada saat kurang, supply, keluar. Dan pada saat masih berlebih, ekspor. Yang terjadi sekarang adalah karena ketahanan kayak cabai itu umurnya pendek banget kan. Iya. Tapi kalau masuk, kalau masuk cold storage kan bisa tersedia terus. Bisa tertahan. Benar nggak? Iya, betul. Persoalan kita kan penyimpanan. Apa dampak positifnya nanti? Petani tidak jera untuk bercocok tanam. Ya. Petani sederhana. Saya selalu katakan, mau nggak negara ini kuat dari sektor pangan? Sederhana, satu kata, jangan buat petani rugi. Ciptakan mereka untung. Nggak usah disuruh tanam, nggak usah dihimbau. Termasuk peternak. Semua, peternak, hortikultura, perkebunan, semua. Kemarin ada masalah peternak susu kan, susu sapi. Alhamdulillah sudah selesai. Peternak, saya katakan, datang ke sini. Apa regulasi saya bisa tanda tangan untuk kalian? Oh iya, saya ingat itu peristiwa. Yang kemarin tuh. Nah, ini peternak butuh perlindungan. Jangan biarkan jalan sendiri. Yang penting mereka untung. Kalau sudah untung selesai. Nggak bertanya lagi macam-macam. Itu betul. Yang orang teriakkan karena rugi deh. Iya. Jadi, Prof, yang begini kan saya harus katakan, ini kan masih omongan. Iya. Orang berpikir dan orang berharap hasilnya itu kapan kira-kira. Supaya pemerintahan ini paling tidak makin kredibel di mata publik. Termasuk cerita tentang harga-harga tadi, termasuk cerita tentang koperasi yang seperti Prof bicarakan ini. Apakah ada keyakinan bahwa ini akan work gitu? Oh, ini menarik nih. Gini. Orang sukses itu harus berada pada keyakinan tingkat tinggi, ihsan. Aku kupas ya, mudah-mudahan masih ada waktunya. Ada 3 lapisan orang sukses, tingkatan keyakinan orang. Ilmu yakin, orang berilmu, katakanlah dokter, profesor, master, macam-macam, itu kontribusinya hanya 15% untuk sukses. Ainul yakin, dia melihat, belajar lapangan, itu kontribusinya 30% sukses. Tapi orang sukses yang tertinggi itu berada pada hakul yakin. Aku yakin saya tidak pernah ketemu Tuhan, tapi saya yakin ada Tuhan melihat saya setiap hari. Nah, kemudian pastikan Anda mengatakan omon-omon. Iya.
Kita dilihat dulu siapa yang omon ini. Omon-omon ini siapa orangnya. Apa ada jejaknya. Kan baru-baru kita selesaikan nih. El Nino ada, La Nina, kekeringan, kekurangan pupuk, petani ada utangnya yang 10 tahun macet. Ini selesai, bayangkan baru 130 hari. Ya. Dan produksi naik. Jadi sudah ada yang bisa dibaca bahwa ini ada track recordnya. Track recordnya sudah selesai. Dan orang yang punya jejak ya, yang baik, itu biasanya kalau dia membuat gagasan seperti Bapak Presiden, biasanya jadi kenyataan. Bayangkan baru kita 130 hari bekerja untuk sektor pangan, itu sudah membuahkan hasil. Negara tetangga itu Malaysia ribut. Filipina ribut masalah beras. Jepang yang negara maju ribut juga. Indonesia penduduknya bahkan Mahathir datang di Indonesia mengatakan, kok adem-adem aja pangannya. Padahal penduduknya 10 kali lipat dari Malaysia. Itu kata Mahathir, bukan kata saya. Jadi kalau saya, orang sukses itu mimpi besar. Ya. Mimpi besar, kalau make big dream, kemudian take action. Ini ambil tindakan, itu belum cukup. Kemudian berikutnya persisten. Orang gagalnya di persisten. Kenapa? Terlalu banyak godaan, banyak yang mengkritik, banyak macam-macam, banyak mengganggu, ada mafia, ada. Ini disinilah orang gagal. Bertahan dalam tekanan. Dan itu lo berlihat. Karena kan sangat beragam kan pandangan di publik itu. Iya. Ada yang bilang, it is too good to be true. Iya. Kan begitu. Iya. Tapi saya juga percaya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Iya. Saya tidak pegang tongkat Musa. Iya. Kan kira-kira begitu. Iya. Kan? Tidak. Butuh proses. Nah, butuh proses. Gitu. Nah, orang yang mau berhasil berani berproses. Ada kata-kata bijak ya saya biasa sampaikan ke anak-anak. Aku tidak tahu banyak, tapi saya kerja banyak. Sehingga aku dapat banyak. Aku tidak tahu banyak, tapi saya bekerja banyak. Akhirnya aku dapat banyak dan tahu banyak. Jadi kan banyak orang tahu banyak tapi tidak melakukan apa-apa. Di situ persoalan besar juga. Jadi ada passion ya, ada spirit, ada keinginan. Kalau itu kami yakin. Dulu nggak usah Pak Prabowo, terlalu tinggi beliau. Aku saja sebagai muridnya, sebagai bawahannya. Kami dulu dihina. Lahir miskin, tinggal di desa, dihina, macam-macam. Tapi saya katakan hari ini kamu hina, tapi kamu menyesal 15 tahun kemudian. Termasuk aku mencintai orang, ditolak, saya kan menyesal 15 tahun. Terjadi. Ya. Ini fakta. Jadi ada kemauan keras yang pantang menyerah. Pak Don Bosco, kalau ada orang banyak narasinya, ya, suka mengeluh, dan kerjanya buat proposal, itu orang gagal. Jadi orang yang pekerja, diam tapi mematikan, itulah orang sukses. Yang saya tahu. Saya bayangkan, saya kan PPL. Ya. Almost impossible. Hampir tidak mungkin saya duduk di sini dengan Bapak. Tidak mungkin 15 tahun kemudian PPL, tahu PPL? Ya. Honorer. Cleaning service-nya pertanian paling rendah. Tapi saya katakan, itu aku mau tuju. 15 tahun. Dan untuk obsesi pertanian kira-kira seperti itulah. Iya. Jadi, aku sangat yakin. Yang penting jangan diganggu. Satu aku minta, waktu kami kalau ratas, satu selalu minta, Bapak Presiden, moga-moga tidak saya diganggu. Kalau diganggu, dikritik, kalau konstruktif aku senang. Aku senang. Tapi kalau mengkritik karena punya kepentingan, minta proyek, ini ya, aku beresin. Prof, kita rehat lagi dulu. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Kembali lagi bersama saya, Don Bosco Slamun di Doncast. Dan masih bersama Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Prof, ini kan sekarang orang sibuk menunggu hari raya sebentar lagi. Dan kembali lagi, rakyat itu pasti akan sangat senang kalau angkutan lebarannya nyaman dan harga-harga sembako tidak mencekik mereka. Itu
Bapak Presiden, saya ulangi lagi, Ya. bahwasanya betul-betul beliau memperhatikan selalu rakyat kecil kita perhatikan, orang banyak. Dan kita lihat kebijakan beliau. Terang benderang, bukan gelap. Ya. Harga tiket turun, saya ulangi, harga listrik turun, naik haji turun. Kemudian yang dinaikkan adalah harga pangan, petani, pupuknya ditambah, dan seterusnya, stabilkan harga bila perlu turunkan. Itu terang benderang tuh, bukan gelap. Dan ini sudah terrealisasi. Sudah jadi kenyataan, padahal baru 100 hari. Baru 100 hari. Soal angkutan tiket pesawat, kita mengalami. Iya. Bagaimana di saat-saat seperti ini orang resah. Karena tiba-tiba lompat tinggi kan. Dan itu terbalik kan, dulunya kan naik. Ini dibuat turun. Bisa bayangkan di bulan Ramadan dulu, tahun baru, yang biasanya kan naik. Ini turun. Jadi luar biasa. Sangat tegas, sangat jelas, dan kemudian efisien, produktif. Di pertanian, tahu, kami efisien 1,7 triliun. Refocusing. Menghasilkan 17 triliun. Itu kata BPS. Yang paling kuat itu ini, bukan uang. Yeah. Dan seluruh manusia termasuk medianya Bapak harus efisien, efektif, produktif. Betul, harus begitu. Nah, tapi pesan terakhir juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, stok kita pangan lebih dari cukup, jadi tidak usah resah, dan yang menzolimi rakyat kita sepakat tindak tegas. Statement seperti ini sangat menyejukkan, karena begitu dibilang stok aman, saya kira gerak para spekulan itu akan terbatas. Dan kita tindak. Kalau dia main, kita tindak. Karena itu Pak Kapolri tadi malam kami SMS-an. Dan sudah berapa tersangka. Saudaraku, sahabatku, kami himbau, tolong pengusaha sektor pangan jangan menjual di atas HET, harga eceran tertinggi. Kenapa sih mau bikin susah dirinya? Jangan menjual di atas harga eceran tertinggi. Tapi kalau masih coba atau mengurangi volume, masih coba, pasti Anda berhadapan dengan negara, penegak hukum. Ya, soalnya memang paradoks ketika orang mau bahagia menyambut hari kemenangan, lalu kemudian harga naik, tiket ataupun pangan begitu, itu betul-betul mengganggu rasa orang menikmati kebahagiaan itu. Jadi iya, betul. Kan tidak semuanya pengusaha jelek. Ini bagian kecil aja yang mengganggu. Kayak benalu, parasit. Ini mungkin cuma bisa saja 1%, 2%, atau 3%. 90% pengusaha baik. Kenapa yang menggerakkan perekonomian negara itu, suatu negara adalah ujung tombaknya adalah pengusaha. Jadi harus kita lindungi. Kita itu cari investor kemana-mana. Jadi ini pengusaha dilindungi. Tetapi yang ingin menjadi parasit di Republik ini, ini kita beresin. Supaya parasitnya tidak bertambah. Nah, ibaratkan kanker, kita amputasi. Jadi ini beresin, jangan pembiaran. Karena kalau ada yang lolos satu, kita temukan, kemudian dia lepas. Tahun depan itu berkembang biak jadi 5. 1 jadi 5, bayangkan kalau 100 atau 1000, jadi berapa nanti anaknya ke depan. Karena dia bercerita pada temannya, aku lolos. Aku lolos nih, bangga dengan lolos. Coba lagi. Tapi kalau di amputasi dari sekarang, kita beri sanksi seberat-beratnya, saya yakin ke depan kita menjadi lebih baik. Problem kita itu kan selalu soal konsistensi, Prof. Iya. Jadi kalau kita konsisten mestinya begitu. Tapi kan ini kadang-kadang ini kita bisa konsisten hari ini, yang ini kapan lagi tidak gitu loh. Satu departemen konsisten tapi yang lain tidak. Kan kira-kira begitu ceritanya. Karena satu komando. Bapak Presiden. Ini beliau pengusaha, beliau pengalaman militer, globalnya militer, tegas. Paripurna beliau memimpin pasti konsisten. Pasti. Tahu nggak? Aku baca nih, menarik. Sejak pangkat letkol, ini ada videonya tuh, karena aku ikuti. Pangkat letkol sudah melakukan efisien pada nabuannya. Jangan mubasir, nggak usah kerja seremoni yang besar-besaran. Lebih baik ini untuk prajurit. Konsisten sampai hari ini, sampai bintang 4, sampai presiden. Omongannya yang dulu pada saat beliau pangkat letkol sampai ini sekarang ini masih
konsisten. Bisa bayangkan konsistensi beliau. Apalagi sekarang beliau panglima tertinggi. Mana ada menteri tidak mau berbaris lurus. Udahlah, percaya insya Allah akan terjadi perubahan. Memang problem itu adalah soal bagaimana kinerja pemerintah untuk bisa dipercaya oleh rakyat. Iya. Kan gitu kira-kira. Dan beliau kan cukup dipercaya. Baru tertinggi kan 80% kan tingkat kepuasan Survei. masyarakat. Ya. Survei. Jadi dari situ saja start kerja ini lebih enak. Toh tidak sempurna, ada yang nanti belum terselesaikan. Ini kan 5 tahun. Tidak mungkin seluruh persoalan selesai, termasuk saya. Ya. Nggak mungkin. Tapi yang prioritas dulu aku beresin. Minimal fondasinya sudah bagus. Prof, bertemu Prof 10 tahun lalu dan sekarang sebetulnya nggak ada bedanya. Sudah wise. Aku sudah sangat wise. Sudah. Kalau dulu jadi Gas, lugas. sekarang sudah bijak. Jadi orang Sulawesi. Solo. Saya dididik orang Solo, orang Jawa Tengah. Pak Prabowo kan orang tuanya orang Kebumen kan, Jawa Tengah. Jadi aku berguru pada beliau. Yang menarik perhatian saya juga ada beberapa langkah Prof itu kemudian viral. Ya. Termasuk memecat direktur yang ada di sini. Lalu kemudian ada sidak-sidak. Ya. Lalu kemudian rajin ke lapangan. Kira-kira begitu yang saya lihat. Makanya sekarang wise aku beritahu. Termasuk pegawai aku beritahu, aku pecat kamu ya kalau kamu nakal. Ini ada, saya sudah tanda tangan, saya pecat lagi. Sudah saya tanda tangan. Ini mungkin saya umumkan, aku masih, apakah sesudah Ramadan atau dalam waktu dekat. Ada berapa orang? Ini yang baru-baru saya tanda tangan, ada 2. Dan dia tempat yang strategis. Nggak ada kompromi bagi mereka. Karena kalau pemerintah, Kementerian Pertanian tidak dipercaya, bagaimana bisa kita bekerja dengan baik? Tapi kalau publik percaya, ini berbondong-bondong, ibaratkan energi, empowering. Ya, bergerak itu alam membantu kita. Betul. Tapi kalau kita tidak benar, kucing pun jauh. Kalau kita tidak benar, kucing pun jauh. Ya, yang di rumah contoh. Ya. Kalau kita tidak benar nih, biasanya kalau tidak benar, rezekinya kurang kan? Ya. Nah, rezekinya kurang, kucingnya tidak dapat kebagian ikan. Pergi dia. Tapi kalau kita dapat rezeki karena kita baik, kan ini alam ini berputar membantu kita. Energi ini itu teori semestakung itu, Bro. Nah, Semesta mendukung. iya, semesta mendukung. Nah, terus kucing kalau kita pulang kasih ikan satu kan pasti betah. Jadi udahlah Prof, kita kerja apa adanya, mengalir seperti air. Bagaimana? Biasa. Paling terakhir, pesan ibu saya, jangan mengambil haknya orang. Kedua orang tua saya, ayah, jangan pernah mengambil haknya 2 orang. Kami 12 bersaudara. Tidak boleh mengambil haknya orang dalam kondisi apapun. Yang kedua, di mana kamu berada, buat alam itu tersenyum, termasuk manusianya. Hamba Allah di situ. Harus tersenyum. Nah, kalau itu sudah kau lakukan, insya Allah kamu diridho. Prof, apa yang mau dikatakan ke kamera untuk penonton kita, terutama untuk publik menjelang hari raya ini? Pada saudaraku, sahabatku semua, khusus sektor pangan, insya Allah stok kita cukup, lebih dari cukup. Jadi harap tenang, percayakan pada pemerintah akan menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin, ada yang berlaku curang. Percayakan pada pemerintah, kami sudah kolaborasi penegak hukum, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Menko Pangan, Menteri Perdagangan, semua kita kolaborasi. Karena kita tidak boleh melakukan pembiaran. Kita tidak boleh, kalau melakukan pembiaran berarti beternak kejahatan. Tenang, biarkan pemerintah yang mengambil alih masalah ini dan menyelesaikannya. Selamat melakukan ibadah puasa kepada saudaraku, umat muslim seluruh Indonesia. Salam hormat dari saya.